the time, pray for you all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang agen antagonis Trichoderma harzianum sebagai pengendali Fusarium, Rhizoctonia, dan Sclerotium pada tanaman hortikultura dan sayuran. Trichoderma harzianum merupakan salah satu jamur yang bersifat saprofit dan dikenal sebagai agen biokontrol antagonis yang efektif terhadap jumlah fitopatogen. Kemampuan dari jamur ini adalah untuk menghambat pertumbuhan jamur patogen dengan berbagai mekanisme seperti mekanisme antibiosis dengan menghasilkan antibiotik tertentu, kompetisi ruang dan nutrisi, dan sifat parasitisme dengan melilit hifa patogen. Mekanisme antibiosis terjadi akibat adanya interaksi antar jamur antagonis dengan patogen yang apabila jamur antagonis dapat menghasilkan senyawa antibiotik untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme sehingga dapat berperan sebagai antimikroba. Ciri-ciri dari cendawan Trichoderma sendiri yaitu tubuhnya berupa hifa berserta atau benang halus yang membentuk miselium, lalu berkembang biak dengan spora conidia berwarna hijau keabuan. Hidupnya di tanah, terutama di sekitar akar rhizosfer, atau memproduksi enzim dan metabolit sekunder khas jamur, atau kitinase, gluconase, peptidase. Peranan sebagai anti jamur pada mekanisme antibiosis yang ditandai dengan terbentuknya zona kosong di antara jamur antagonis dengan jamur patogen yang tumbuh tidak bercampur baur. Zona kosong ini adalah zona hambat yang terbentuk karena adanya metabolik sekunder yang dihasilkan akibat diproduksinya oleh mikroba sebagai suatu mekanisme pertahanan untuk bertahan hidup atau kompetisi. Senyawa pelindung bagi tanaman dari gangguan hama dan penyakit baik untuk tumbuhan itu sendiri atau lingkungannya. Trichoderma spp efektif sebagai agen pengendali hayati terhadap jamur tanaman seperti Fusarium, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsi, dan Pythium. Aplikasi dari Trichoderma harzianum dilakukan dengan cara inokulan yang diperbanyak pada karier bahan organik padat dan diberikan pada tanaman dengan cara ditaburkan merata di atas bedengan atau lubang tanam. Mekanisme dari Trichoderma memiliki beberapa tahap. Pada interaksi awal terjadi dengan cara hifa Trichoderma menuju ke arah patogen karena adanya rangsangan dari hifa ataupun senyawa kimia yang dikeluarkan oleh patogen. Ketika hifa mencapai patogen, maka hifa akan menghimpit dan membelit hifa inang dengan membentuk struktur seperti kain. Kadang juga melakukan penetrasi ke miselium dengan mendegradasi dinding sel patogen. Kemudian Trichoderma akan menghasilkan enzim antibiotik seperti enzim selulase dan enzim kitinase yang dapat mendegradasi selulase dan kitin pada dinding sel patogen hingga menjadi rusak. Senyawa antibiotik glitoksin dan glioviridin, senyawa volatil dan non-volatil yang dapat mempengaruhi dan menghambat banyak sistem fungsional dan membuat patogen akhirnya rentan, sehingga patogen Rhizoctonia solani, Fusarium, Sclerotium maupun mampu dihambat pertumbuhannya oleh Trichoderma. Berikut adalah gambar dari mekanisme Trichoderma harzianum dengan Fusarium. Dapat dilihat, terdapat gambar A, B, dan C. Di gambar A terdapat angka-angka. Pada nomor 1 yaitu Trichoderma harzianum, kedua Fusarium, yang ketiga zona kosong. Dapat kita lihat dari interaksi mekanisme antagonis Trichoderma harzianum dengan Fusarium. Pada gambar gambar B, hifa mengalami lisis. Pada gambar C, akhirnya hifa mengalami pembengkakan. Selanjutnya adalah mekanisme jamur Trichoderma harzianum dengan Rhizoctonia solani. Dapat kita lihat juga pada gambar A, B, C ada nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 itu yaitu Trichoderma harzianum, kedua Rhizoctonia
Rhizoctonia solani, dan ketiga zona kosong. Lalu pada gambar keempat ini, nomor 4 adalah miselium. Selanjutnya adalah gambar dari Trichoderma hertzianum dengan Sclerotium robsi. Ada gambar A, B, dan C. Pada gambar A, pada nomor 1 yaitu Trichoderma hertzianum, kedua adalah Sclerotium, dan yang ketiga adalah miselium Trichoderma hertzianum yang tumbuh memberi batas atau sekat terhadap miselium Sclerotium. Yang keempat adalah zona kosong. Berdasarkan hasil gambar tersebut, mekanisme penghambatan jamur Trichoderma terhadap jamur Sclerotium menunjukkan adanya penempelan hifa jamur yang diketahui dengan adanya mekanisme antibiosis. Selanjutnya adalah pengaplikasian jamur Trichoderma hertzianum pada beberapa tanaman. Contoh yang pertama yaitu pada tanaman sayur dan hortikultura. Contohnya seperti patogen fusarium atau layu, yang kedua Rhizoctonia atau rebah, yang ketiga adalah Sclerotium busuk pangkal batang. Contohnya ada kacang tanah, tomat, dan cabai. Contoh yang kedua yaitu pada tanaman pangan. Contohnya ada padi yang disebabkan oleh patogen Rhizoctonia solani. Ada jagung, kedelai, dan lain-lain. Contoh yang ketiga pada tanaman buah, yaitu seperti tanaman pisang yang disebabkan oleh patogen fusarium. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.